got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it come out that thing, hold back, I'm the bitches on my mind anymore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sama saya Indah Lestari. Saya dari kelas gabungan C25 dengan NIM 123825-2023 Prodi PAUD. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembaruan pendidikan Islam yang diasuh oleh dosen Robi Sepria MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pembaruan pendidikan Islam. Latar belakang pembaruan pendidikan Islam. Pembaruan pendidikan Islam merupakan respon atas berbagai perubahan zaman dan tantangan yang melanda dunia Islam sejak abad pertengahan hingga masa modern. Gerakan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan didorong oleh sejumlah faktor mendasar, baik dari dalam maupun dari luar lingkungan umat Islam. Satu, kemunduran peradaban dunia Islam. Pada masa keemasan abad ke-7 hingga ke-13 Masehi, dunia Islam menjadi pusat ilmu pengetahuan, melahirkan banyak ilmuwan di bidang kedokteran, matematika, astronomi, filsafat, dan hukum. Namun memasuki abad ke-14 hingga seterusnya, semangat penelitian dan pengembangan ilmu mulai menurun. Umat Islam cenderung berhenti pada penafsiran teks lama, menutup pintu ijtihad dan kurang mengembangkan ilmu pengetahuan baru. Akibatnya, dunia Islam tertinggal jauh dibandingkan kemajuan pusat yang dicapai oleh bangsa Eropa dalam bidang sains, teknologi, dan sistem pemerintahan. 2. Kelemahan sistem pendidikan tradisional. Sistem pendidikan tradisional berlaku pada masa itu berpusat di lembaga seperti pesantren, madrasah, dan masjid. Sistem ini memiliki kelebihan dalam memperkuat nilai keimanan dan akhlak, namun memiliki keterbatasan serius. Di antaranya, kurikulum hanya berfokus pada ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, dan tata bahasa Arab, dengan sangat sedikit atau bahkan tidak memuat ilmu umum. B. Metode ini pengajaran bersifat pasif, mengandalkan hafalan tanpa mendorong pemahaman mendalam, analisis, dan penerapan ilmu dalam kehidupan nyata. C. Tidak ada standar baku, jenjang pendidikan yang jelas maupun pengakuan ijazah yang seragam. D. Terjadi permisahan yang tegas antara ilmu agama dan ilmu dunia, yang dianggap sebagai dua hal yang terpisah dan tidak saling berkaitan. 3. Pengaruh sistem pendidikan kolonial. Masuknya kekuasaan bangsa Eropa ke negeri-negeri Muslim membawa dampak signifikan dalam dunia pendidikan. Pemerintah penjajah mendirikan sekolah-sekolah dengan sistem kurikulum berat yang hanya mengajarkan ilmu umum dan bahasa asing, tanpa memasukkan ajaran agama. Hal ini menciptakan dua kelompok masyarakat yang terpisah, seperti diantaranya kelulusan sekolah kolonial yang menguasai ilmu dunia namun lemah dalam pengetahuan agama. B. Lulusan lembaga agama yang memiliki keimanan kuat namun kurang menguasai ilmu pengetahuan modern sehingga sulit bersaing dalam dunia kerja dan pemerintahan. Kesejahteraan ini memicu keterbelakangan umat dan membuat mereka mudah diatur oleh pengusaha asing. 4. Semangat kebangkitan dan kesadaran umat.
Menyadari kondisi tersebut, muncul kesadaran di kalangan tokoh dan cendekiawan Muslim bahwa kemunduran umat tidak lepas dari kualitas pendidikan yang ketinggalan zaman. Mereka berpendapat bahwa Islam adalah agama yang mendorong pemeluknya untuk mencari ilmu pengetahuan secara luas, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan agama. Sistem pendidikan Islam kembali relevan maupun menjawab tantangan zaman dan dapat mengangkat kembali martabat serta kemajuan umat Islam. B. Pola dan upaya pembaharuan pendidikan di negeri Muslim. 1. Pola dan upaya pembaharuan pendidikan di negeri Muslim. Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, para pemburuan pendidikan Islam merancang pola dan melaksanakan berbagai langkah nyata di berbagai negara berpenduduk mayoritas Muslim. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem pendidikan yang seimbang, komprehensif, dan sesuai dengan ajaran Islam. Di antaranya terbagi menjadi 1. Pola pembaruan yang diterapkan memiliki prinsip-prinsip pokok sebagai berikut. 1. A. Penyatuan ilmu agama dan ilmu umum. Menghilangkan pandangan bahwa ilmu agama dan ilmu dunia terpisah. Semua ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan Muslim dipandang berbagai bagian dari pemerintahan Islam untuk memahami ciptaan Tuhan. B. Penyempurnaan kurikulum. Memperkaya materi pembelajaran dengan menambah mata pelajaran umum seperti matematika, ilmu alam, sejarah, geografi, bahasa asing, dan keterampilan teknis tanpa mengurangi porsi dan kualitas pengajaran ilmu agama. C. Perbaikan metode pembelajaran. Mengganti sistem hafalan semata dengan metode yang lebih aktif, yaitu mengajarkan cara berpikir logis, analisis, diskusi, pengamatan, penelitian, serta penerapan teori dalam kehidupan sehari-hari. D. Penata sistem pendidikan. Menyusun jenjang pendidikan yang jelas atau dasar, menengah, tinggi. Membuat standar pengajaran yang seragam serta mengakui dan menerbitkan ijazah yang memiliki nilai resmi. D. Peningkatan mutu pendidikan. Membekali guru dan mengajarkan dengan kualifikasi keilmuan yang cukup, baik di bidang keagamaan maupun ilmu umum, serta melatih keterampilan mengajar yang baik. 2. Contoh upaya pembaruan di berbagai negara Muslim. A. Mesir. Dipori oleh Jamaluddin Al-Afghani dan muridnya Muhammad Abduh. Mereka mendorong perombakan besar di Universitas Al-Azhar, lembaga pendidikan Islam tertua di dunia. Perubahan meliputi penambahan mata pelajaran umum, berbagai cara mengajar, dan menyederhanakan pemahaman ajaran agama agar lebih mudah dipahami dan relevan oleh pengembangan zaman. B. India. Tokoh utamanya ada Syahid Ahmad Khan. Ia mendirikan lembaga pendidikan bernama Madrasah Al-Islamiyah yang kemudian berkembang menjadi Universitas Aligarh. Lembaga ini mengajarkan ajaran Islam secara mendarat bersama dengan ilmu pengetahuan modern dan bahasa Inggris. Agar kelulusan mampu bersaing dan
dan menduduki posisi strategis di masyarakat. B. C. Turki. Di bawah pengetahuan gerakan pemburuan, sistem pendidikan disusun menjadi jenjang yang teratur, kurikulum diperbarui dan dibangun di sekolah-sekolah yang mendukung nilai keamanan dan ilmu pengetahuan untuk mendukung kemajuan negara. D. Indonesia. Pembaruan pendidikan berjalan pesat dipelopori oleh organisasi Islam besar. Di antaranya dibagi menjadi pembaruan pendidikan berjalan pesat dipelopori oleh organisasi Islam besar. Di antaranya 1. Muhammadiyah yang didirikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan, mendirikan ribuan sekolah dan madrasah yang membantu pembelajaran agama Islam dan ilmu umum, serta menggunakan sistem kelas dan buku pembelajaran yang terstruktur. B. 2. Nahdlatul Ulama yang dipimpin oleh Ki Haji Hasyim Asy'ari, melakukan pembaruan di lingkungan pesantren tradisional dengan menambahkan mata pelajaran umum dan menerapkan sistem pendidikan yang lebih teratur tanpa meninggalkan tradisi keilmuan yang telah ada. 3. Selain itu berdiri juga lembaga pendidikan lain seperti Persis Al-Irsyad yang berbagainya yang turut mengembangkan konsep pendidikan Islam modern. 3. Tujuan dan hasil pemberitahuan. Pemberitahuan ini bertujuan untuk membentuk generasi muslim yang seimbang, memiliki kekuatan ilmu dan akhlak mulia, sekaligus menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan zaman. Hasilnya, lahir sistem pendidikan Islam yang lebih dinamis, maupun mencetak sekedar yang berkontribusi dalam pembangunan bangsa, menjaga identitas keislaman, serta membuktikan bahwa ajaran Islam tidak bertentangan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban. Demikianlah yang bisa saya jelaskan tentang pembaruan pendidikan Islam. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.